Semoga kita semua siang ini dalam keadaan sehat dan fresh Bapak Ibu, walaupun di tengah kepadatan kita. Alhamdulillahilazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat beliau kita semua dapat berkumpul di ruangan kita ini pada siang ini ya Bapak Ibu. Salawat berakaikan salam tak lupa-lupa kita kirimkan buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan, kemudian Bapak Ibu dan tenaga kependidikan dari SDN 08 Cakago Ipu yang hadir pada siang ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku protokol pada siang hari ini akan langsung saja untuk menyampaikan tujuan kita berkumpul pada siang hari ini. Adapun tujuan kita Bapak Ibu berkumpul siang hari ini yaitu kita akan sama-sama menyaksikan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan guru kita, yaitu Ibu Rini Safriyanti. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita langsung saja meminta kepada Ibu Rini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kita bersama. Kepada Ibu Rini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah dalam rangka kegiatan kami sebagai calon guru kedua untuk mendistribusikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semua, kita langsung saja dengan materi budaya positif. Sebelumnya mungkin kami ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak murid kita? Tidak semua hukuman ya Bu ya. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak kita? Tidak juga ya. Dan apakah memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin ya, mungkin dengan memberikan penghargaan anak lebih termotivasi belajar. Nah, kita akan membahas materi budaya positif ini mulai dengan pengertian apa
seperti yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat hukuman dan penghargaan. Yang kelima 5 posisi kontrol guru. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah studi dari Baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplinan yang artinya adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, di sini kita lihat bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Nah, sebagai pendidik tentu saja tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa sebenarnya tujuan dari disiplin positif ini, Bapak Ibu? Salah satunya adalah ini ada beberapa tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Dan kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik. Kemudian kita juga mengarahkan pada disiplin ini karena dapat mengontrol segala sesuatu. Dan dengan disiplin positif ini membuat murid membentuk motivasi intrinsik dan bukan berdasarkan penghargaan atau baiklah, di sini kita akan lanjutkan dengan pentingnya disiplin positif, yaitu adalah pembelajaran menjadi lebih efektif, pengembangan empati, pembentukan karakter yang kuat, serta pencegahan perilaku negatif. Kita lanjut dengan nilai-nilai universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai universal ini sebenarnya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila kita yang sekarang kita sering menggaung-gaungkannya, yaitu adanya nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai kebinekaan tunggal, bergotong royong, inovatif, bernalar, kritis, serta mandiri. Nah, lanjut kita dengan 3 motivasi manusia menurut Diana Goldstein. Yang pertama, kita punya motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang satu lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi internal di sini. Motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pelajari. Nah, di sini ada 3 yang akan kita lihat juga, Bapak Ibu, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak murid kita terlambat datang sekolah, kemudian kita suruh anak murid kita untuk mungkin contoh berlari di sepanjang lapangan bola. Nah, itu adalah termasuk hukuman karena tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kita langsung aja mungkin menyuruh siswa itu untuk berlari. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat kesepakatan dahulu dengan siswa kita. Kalau misalnya dia melanggar peraturan
memperbaiki kesalahannya. Nanti kita akan melihat bagaimana proses restitusi ini. Ada 3 tahap dalam proses restitusi. Sebelumnya kita akan lanjut dulu dengan 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita akan lihat contoh penerapan lima posisi kontrol. Kasusnya ada seperti ini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai alat lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kalau kita sebagai penghukum, maka contoh hukuman yang akan kita berikan mungkin hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi dengan kasus siswa tidak memakai alat lengkap saat upacara bendera, maka 5 posisi kontrol yang salah satunya adalah hukum, yaitu kita menyuruh siswa untuk hormat pada bendera. Kemudian untuk posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin kita akan mengungkapkan kalimat seperti ini. Bapak Ibu kecewa kamu tidak memakai atribut lengkap untuk berkembang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau budaya positif ini nanti bisa memotivasi seseorang untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Nah, seorang guru seperti kita itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Karena apa? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat hukuman dan penghargaan. Yang kelima 5 posisi kontrol guru. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplinan yang artinya adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, di sini kita lihat bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Nah, sebagai pendidik tentu saja tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, apa sebenarnya tujuan dari disiplin positif ini Bapak Ibu? Salah satunya adalah
beberapa tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Nah, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita. Kemudian kita juga mengarahkan pada disiplin diri karena dapat mengontrol segala kegiatan. Dan dengan disiplin positif ini membuat murid membentuk motivasi intrinsik dan bukan berdasarkan penghargaan atau hukuman. Baiklah, di sini kita akan lanjutkan dengan pentingnya disiplin positif, yaitu adalah pembelajaran menjadi lebih efektif, pengembangan empati, pembentukan karakter yang kuat, serta pencegahan perilaku negatif. Kita lanjut dengan nilai-nilai universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai universal ini sebenarnya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila kita yang sekarang kita sering menggaung-gaungkannya, yaitu adanya nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai kebinekaan global, bergotong royong, inovatif, bernalar, kritis, serta mandiri. Nah, lanjut kita dengan 3 motivasi manusia. Menurut Diana Gosset, yang pertama, kita punya motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang satu lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi internal di sini. Motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 3 yang akan kita lihat juga, Bapak Ibu, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya murid kita terlambat datang sekolah, kemudian kita suruh anak murid kita untuk mungkin contoh berlari di sepanjang lapangan bola. Nah, itu adalah termasuk hukuman karena tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kita langsung aja mungkin menyuruh siswa itu untuk berlari. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah membuat kesepakatan dahulu dengan siswa kita. Kalau misalnya dia melanggar
peraturan ini, maka ini dia konsekuensi akan diterimanya. Kemudian konsekuensi ini juga disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti kita akan melihat bagaimana proses restitusi ini. Ada 3 tahap dalam proses restitusi ini. Sebelumnya kita akan lanjut dulu dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita akan lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ada seperti ini, Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kalau kita sebagai penghukum, maka contoh hukuman yang akan kita berikan mungkin hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka 5 posisi kontrol guru yang salah satunya adalah hukum, yaitu kita menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian untuk posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin kita akan mengungkapkan kalimat seperti ini. Bapak Ibu kecewa kamu tidak memakai atribut lengkap hari ini. Ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dengan kalimat yang kita ucapkan. Kemudian untuk sebagai teman, maka kalimat yang biasa digunakan adalah kamu nggak pakai atribut lengkap hari ini ya, gak apa-apa. Yuk kita usahakan lebih baik lagi besok. Habis. Oke. Baiklah. Sedangkan posisi guru sebagai pemantau, contoh kalimat yang akan digunakan adalah Bapak Ibu melihat kamu tidak memakai atribut lengkap. Harap perhatikan aturan seragam kita dan kenakan atribut lengkap mulai besok. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang kita gunakan untuk posisi kontrol guru. Nah, sedangkan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, untuk sebagai manajer ini kalimatnya seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi yang diharapkan akan tercipta bagi kita sebagai guru Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya kami bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah? Oke, bagus Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak Bapak Ibu. Kemudian dia berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita, sehingga mudah nanti kita terapkan. Dan yang terakhir, dalam membuat keyakinan kelas ini, semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Jadi baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang keyakinan kelas. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah membuat contoh-contoh dari keyakinan kelas di kelas masing-masing. Mungkin bisa kita berbagi Bapak Ibu apa saja yang bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Mungkin Bu Eva, bagaimana kira-kira Bu Eva? Pertama kita menanyakan pendapat kepada siswa apa saja keyakinan kelas yang mau diterapkan di kelas 5. Oke, iya. Berarti pertama kita bertanya dulu ya Bu ya. Kira-kira kamu keyakinan kelas yang mau kita sepakati apa? Gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Apakah anak-anak menuliskan itu atau membuat di kertas selembar atau bagaimana? Membuat di kertas selembar dan menempelkan di papan tulis. Ya. Kemudian kita gabungkan hal-hal yang mirip-mirip. Nah, kan anak-anak itu kan pendapatnya berbeda-beda, tapi walaupun pendapatnya berbeda-beda, ada beberapa kata yang mirip, itu digabungkan, kemudian terciptalah beberapa kelompok-kelompok. Setelah itu terciptalah sebuah keyakinan. Iya. Jadi ya hampir sama dengan saya. Saya di kelas juga membuat hal yang Bu Eva kerjakan juga. Pertama, kita minta dulu semua pendapat siswa tentang apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Pada saat itu kami menggunakan kertas stick note. Jadi anak-anak menuliskan apa keyakinan kelasnya, kemudian ditempel di papan tulis, dan setelah itu kita menyamakan. Kalau ada beberapa yang bersama, kita jadikan satu sehingga nanti terciptalah sebuah keyakinan kelas. Apakah nanti ditandatangani oleh siswa keyakinan kelas kita? Harusnya. Iya.
Iya ya Bapak Ibu ya. Kemarin lupa. Iya. Oke. Nah ini dia tadi yang sudah kita bahas dengan Bu Eva ya. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas kita masing-masing. Jadi semua murid memberikan pendapat mereka masing-masing. Kemudian kita mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar, atau kalau bisa kita juga memberikannya sebuah stick note yang bisa ditempel di papan tulis juga. Kemudian kita menyusun kesepakatan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan selanjutnya kita perlu juga Bapak Ibu meninjau kembali pendapat dari yang sudah dikemukakan oleh murid kita. Kemudian kita mengajak siswa juga untuk menilai nilai-nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Setelah itu, setelah diulang kembali atau ditinjau kembali kesepakatan itu, kita tanda tangani, murid menandatangani dan guru juga ikut menandatangani. Dan kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita tempel di dinding kelas kita, sehingga murid kita bisa membaca kesepakatan kelas itu setiap hari. Nah, ini adalah segitiga distribusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga diskusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang siswa kita. Oke, ini prinsip, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas ini, kita mungkin bisa memberitahukan murid kita kalau mungkin berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, mungkin ada lagi contohnya, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, mungkin ini adalah beberapa kalimat yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, dalam validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan siswa kita yang salah. Contohnya seperti yang ada di depan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Nah, kalimat seperti ini bisa kita gunakan nanti untuk memvalidasi tindakan yang salah dari siswa kita. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kalimat selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini Bapak Ibu kalimat yang biasa digunakan untuk validasi tindakan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini mungkin bisa kita cobakan nanti bagaimana proses dari segitiga restitusi. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan siswa kita. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, mungkin kita bisa kembali lagi bertanya, apa keyakinan kelas kita? Atau apa yang sudah kita sepakati bersama-sama? Nah, kemudian boleh juga kita bertanya seperti ini, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau satu lagi, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan dari murid kita. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk budaya positif, untuk materi budaya positif kali ini sampai di sana materi yang akan saya sampaikan. Kami harap nanti budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas, di sekolah kita, sehingga nanti terciptalah karakter-karakter murid, terbentuklah murid-murid kita yang berkarakter mulia. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rini yang telah berbagi kepada kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rini tadi
sangat dapat kita terapkan juga di sekolah kita Bapak Ibu ya, terutama di kelas kita masing-masing. Jujur saya sangat termotivasi dan sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Rini dengan apa yang telah dipaparkan beliau tadi. Mungkin selama ini saya sering menjadi guru yang sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang telah kita ketahui bersama, kalau ada yang lihat ibu itu berarti ibu itu pemarah, itulah anggapan dari anak murid selama ini. Semoga setelah kita mendapat ilmu dari Ibu Rini hari ini, kedepannya saya secara pribadi dan kita secara keseluruhan ya Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Baiklah Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Untuk itu kita tutup kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan masuk Farhan. Silakan duduk Farhan. Bagaimana kabar Farhan pagi hari ini? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Farhan tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa? Iya, ibu paham setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti terlambat datang ke sekolah. Farhan bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Dan tentunya Farhan punya alasan untuk melakukan hal ini, bukan? Nah, sekarang aku tanya, mengapa Farhan terlambat datang ke sekolah hari ini? Kemudian seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita ya. Masih ingat tidak Farhan? Kira-kira poin mana yang belum Farhan sepakati atau yang belum Farhan lakukan? Oke, betul sekali jawaban Farhan. Farhan masih ingat keyakinan kelas kita ya? Nah, sekarang menurut Farhan, apakah Farhan sudah disiplin dengan datang terlambat ke sekolah? Oh, tidak ya. Nah, selain datang terlambat ke sekolah, kira-kira kewajiban apa lagi yang tidak Farhan laksanakan karena terlambat bangun?
Jadi tidak salat subuh ya tadi ya. Iya, jadi Farhan sudah melalaikan kewajiban dalam beribadah. Nah, jika kita terlambat bangun, maka kita juga akan lalai melaksanakan kewajiban kita, baik di rumah ataupun kewajiban di sekolah. Untuk itu, mulai dari sekarang mari kita melaksanakan kewajiban kelas kita. Bagaimana caranya Farhan memperbaiki keadaan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Oke, baik. Ibu sangat menghargai usaha Farhan. Sekarang Farhan boleh kembali ke kelas dan mengambil tasnya dan boleh pulang. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mala. Silakan duduk. Bagaimana kabar Mala hari ini? Oke, Mala tahu kenapa ibu panggil ke ruangan hari ini? Kenapa Mala dipanggil ke ruangan hari ini? Oke, betul sekali. Nah, ibu mengerti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti yang Mala lakukan hari ini. Nah, Mala pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan tugas matematika. Mala masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Semua kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita kan? Nah, apakah Mala meyakininya? Baiklah, bagaimana rencana Mala untuk memperbaiki kesalahan Mala ini? Oke, bagus sekali. Jadi Mala akan mengumpulkan tugas, dan jika Mala tidak paham, Mala boleh bertanya ke ibu atau ke teman-teman. Seperti itu ya kesepakatannya. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya ya Mala. Mala boleh sekarang istirahat keluar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Oktarianto, merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN 08 Campago Ibu. Sekaligus saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Rini Saprianti yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 08 Campago Ibu, Kota Bukit Tinggi. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Rini dalam pemanfaatan teknologi digital sangat membantu murid dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan kodrat zaman dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semangat terus Ibu Rini, salam sukses, salam jaya, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Murni, merupakan guru dari SDN 08 Campago Ibu, Kota Bukit Tinggi. Saya adalah rekan dari Ibu Rini Saprianti, SPD MPD. Ibu Rini dalam pembelajarannya telah memanfaatkan pembelajaran digital yang sangat membantu murid dalam belajar. Pembelajaran ini telah sesuai dengan kodrat zaman dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semoga hal ini terus berlangsung dalam pembelajaran Bu Rini dalam membangun siswa ke depannya. Semangat terus Ibu Rini.
Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumala Azikra. Saya kelas 4 dari SDN 08 Capago Ipo. Saya berterima kasih kepada Ibu Rini sudah mengingatkan saya. Saya berjanji akan lebih bertanggung jawab lagi dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Farhan, siswa kelas 5 dari SD 08 Campago Ipo. Terima kasih Bu Rini, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Rini untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.